Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farika Yunisa Lailani, NPM 18130250003. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 Cyber Security Essential. Yang pertama, Capture 1 ada Introduction. Introduction itu adalah pengantar. Bab 1, Keamanan Siber atau Dunia Pakar dan Penjahat. Banyak peretas asli dunia adalah penghobi komputer, pemrograman, dan pelajar selama tahun 60-an. Awalnya, istilah hacker menggambarkan individu dengan keterampilan pemrograman tingkat lanjut. Peretas menggunakan keterampilan pemrograman ini untuk menguji batas dan kemampuan sistem awal. Banyak kelompok peretas saat ini. Merangkul citra ini, salah satu kelompok peretas yang paling terkenal yaitu ada dan namanya adalah Legion of Doom. Pentingnya untuk memahami budaya dunia maya, untuk memahami para penjahat dunia maya dan memotivasi mereka. Sun Tzu adalah seorang filsuf dan pejuang Tiongkok pada tahun ke-6 sebelum Masehi. Sun Tzu menulis buku berjudul The Art of War, yang merupakan karya klasik tentang strategi yang tersedia untuk mengalahkan musuh. Bukunya telah memberikan panduan kepada para ahli teknik sepanjang masa. Salah satu prinsip panduan buku Sun Tzu adalah mengetahui lawan Anda. Bab ini membahas peran penjahat siber dan motivasi mereka. Terakhir, bab ini menjelaskan cara menjadi spesial keamanan siber. Spesial keamanan siber ini membantu mengalahkan para penjahat siber yang mengancam dunia maya. Selanjutnya ada overview of the cyber security domain atau ikhtisar domain keamanan siber. Ada banyak kelompok data yang membentuk domain berbeda dari dunia maya. Ketika kelompok mampu mengumpulkan dan memanfaatkan sejumlah besar data, mereka mulai menyimpulkan kekuatan dan pengaruh. Perusahaan seperti Google, Facebook, dan LinkedIn dapat dianggap sebagai domain data di dunia maya. Memperluas analog lebih jauh, orang-orang yang bekerja di perusahaan digital ini dapat dianggap sebagai pakar keamanan siber. Kata domain, the word domain has many meaning. Kata domain banyak artinya, dimanapun ada kontrol, otoritas, dan juga perlindungan. Anda mungkin menganggap area itu sebagai domain. Pikirkan bagaimana hewan liar akan melindungi domain yang dideklarasikan sendiri. Selanjutnya, examples of cyber security domain. Contoh domain keamanan siber. Para ahli di Google menciptakan salah satu domain pertama dan paling kuat di dunia maya internet yang lebih luas. Miliaran orang menggunakan Google untuk menelusuri web setiap hari. Google bisa dibilang telah menciptakan infrastruktur pengumpulan data terbesar di dunia. Google mengembangkan Android, sistem operasi yang terpasang ini lebih dari 80%. Perangkat seluler yang terhubung ke internet. Facebook adalah domain terkuat lainnya di internet yang lebih luas. Para ahli di Facebook menyadari bahwa orang-orang membuat akun pribadi setiap hari untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Dengan melakukan ini, Anda menyumbangkan banyak data pribadi. Sedangkan ada LinkedIn adalah domain data lain di internet. Para ahli di LinkedIn
menyadari bahwa anggota mereka akan berbagi informasi untuk membangun jaringan profesional. Penggunaan LinkedIn mengunggah informasi ini untuk membuat profil online dan terhubung dengan anggota lain. LinkedIn menghubungkan karyawan dengan pemberi kerja dan perusahaan ke perusahaan lain di seluruh dunia. Ada kesamaan luas antara LinkedIn dan Facebook. Sebuah melihat ke dalam domain ini mengungkapkan bahwa mereka dibangun pada tingkat dasar. Domain ini kuat dengan keamanan untuk mengumpulkan data penggunaan yang disumbangkan oleh penggunaan itu sendiri. Selanjutnya, the growth of the cyber domain, pertumbuhan domain siber. Data yang dikumpulkan dalam internet jauh lebih dari sekedar data yang disumbangkan pengguna secara sukarela. Domain siber terus berkembang sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan para ahli dan pemberi kerja mereka seperti Google, Facebook, LinkedIn, dan lain-lain untuk mengumpulkan banyak benda data lainnya. Pakar dunia maya sekarang memiliki teknologi untuk melacak tren cuaca di seluruh dunia, memantau lautan, serta pergerakan dan perilaku orang, hewan, atau objek secara real time. Selanjutnya, who are the cyber criminal? Siapa penjahat siber? Pada tahun-tahun awal di dunia keamanan siber, tipikal penjahat siber adalah remaja atau penghobi yang beroperasi dari PC rumahan, dengan serangan sebagian besar terbatas pada lelucon dan vandalisme. Hal ini dunia penjahat siber telah menjadi lebih berbahaya. Penyerang adalah individu atau kelompok yang mencoba mengeksploitasi kerentanan untuk keuntungan pribadi atau finansial. Penjahat dunia maya tertarik pada segala hal, mulai dari kartu kredit hingga desain produk dan juga apa yang bernilai. Penjahat siber itu terbagi menjadi dua, yaitu amatir atau sering disebut dengan script kids, memiliki sedikit atau tanpa keterampilan, seringkali menggunakan alat atau infrastruktur yang ada di internet untuk meluncurkan serangan. Yang kedua ada hackers atau peretas. Kelompok penjahat ini membobol komputer dan juga jaringan untuk mendapat akses karena berbagai alasan. Maksud dari pembobolan menentukan klasifikasi penyerang ini sebagai topi putih, abu-abu, atau hitam. Penyerang topi putih membobol jaringan atau sistem komputer untuk menentukan kelemahan guna meningkatkan keamanan sistem ini. Selanjutnya, terdapat table activity atau identifikasi head color. Yang pertama itu instruksi, ada instruksinya mengklik bidang yang sesuai di sebelah setiap karakter. Ini next saja. Selanjutnya ada cyber criminal motif. Profil dan motif kejahatan dunia maya telah berubah selama bertahun-tahun. Hacking dimulai pada tahun 60-an dengan phone phreaking atau
phreaking, yang mengacu pada penggunaan berbagai frekuensi audio untuk memanipulasi sistem telepon. Pada pertengahan 80-an, penjahat menggunakan modem dial-up komputer untuk menghubungkan komputer ke jaringan dan menggunakan program peretas kata sandi untuk mendapatkan akses ke data. Selanjutnya, why become a cybersecurity specialist? Mengapa menjadi spesialis keamanan siber? Permintaan akan spesialis keamanan siber telah tumbuh lebih dari permintaan untuk pekerjaan IT lainnya. Semua teknologi yang mengubah kerajaan dan meningkatkan cara hidup masyarakat juga membuat lebih rentan terhadap serangan. Teknologi saja tidak dapat mencegah, mendeteksi, merespon, atau memulihkan dari insiden keamanan siber. Selanjutnya ada thwarting siberkriminal atau menggagalkan penjahat siber. Menggagalkan penjahat dunia maya adalah tugas yang sulit dan tidak ada yang namanya peluru perak. Namun, perusahaan, pemerintah, dan organisasi internasional telah mulai mengambil tindakan terkoordinasi untuk membatasi dan menangkap penjahat siber. Tindakan yang terkoordinasi meliputi 1. Membuat database. Yang pertama ada membuat database komprehensif dan kerentanan sistem yang diketahui dan tanda tangan serangan. Yang kedua ada membangun sensor peringatan dini dan jaringan peringatan. Yang ketiga, berbagi informasi intelijen siber. Yang keempat ada menetapkan standar manajemen keamanan informasi di antara organisasi nasional dan internasional. Yang keempat, yang terakhir ada menetapkan undang-undang hak untuk mencegah serangan siber. Next. Oke. Selanjutnya ada common threat to end user. As previously described, atau ancaman umum bagi pengguna akhir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada ahli yang merupakan inovator dan visioner. Mereka membangun domain siber yang berbeda dari internet. Mereka memiliki kapasitas untuk mengenali kekuatan data dan juga memanfaatkannya. Ancaman dan kerentanan adalah perhatian utama para profesioner keamanan siber. Dua situasi sangat penting. Yang pertama, when a threat is possible that a harm has happened, atau ketika ancaman adalah kemungkinan bahwa peristiwa berbahaya seperti serangan akan terjadi. Yang kedua, ketika kerentanan membuat target rentan terhadap serangan. Selanjutnya, type of personal record, jenis catatan pribadi. Yang pertama ada medical record atau rekam medis. Rekam medis itu perangkat medis seperti gelang kebugaran menggunakan platform call untuk memungkinkan transfer kabar penyimpanan dan tampilan data klinis seperti detak jantung, tekanan darah, dan gula darah. Yang kedua ada education record atau catatan pendidikan. Catatan pendidikan mencakup informasi tentang nilai ujian, kehadiran khusus yang diambil, penghargaan, gelar yang diberikan, dan laporan disiplin. Catatan ini juga dapat mencakup informasi kontrak, catatan kesehatan, imunisasi dengan cara pendidikan khusus termasuk program pendidikan individu. Yang ketiga ada
Employment and Financial Record atau catatan ketenagakerjaan dan keuangan. Informasi pekerjaan dapat mencakup pekerjaan dan kinerja masa lalu. Catatan pekerjaan juga dapat mencakup informasi gaji dan asuransi. Catatan keuangan dapat mencakup informasi tentang pendapatan, pengeluaran, catatan pajak, dan mencakup slip gaji, laporan kartu kredit, perangkat kredit, dan informasi perbankan. Selanjutnya, mohon maaf atas lama. Yang selanjutnya adalah threat to key industry sector. Ancaman terhadap sektor industri utama. Sektor industri utama menawarkan sistem infrastruktur jaringan seperti manufaktur, energi, komunikasi, dan transportasi. Misalnya smart grid merupakan peningkatan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Jaringan listrik membuat daya dari generator pusat ke sejumlah besar pelanggan. Selama dekade terakhir, serangan siber seperti Stuxnet membuktikan bahwa serangan siber dapat berhasil menghancurkan dan mengganggu infrastruktur penting. Selanjutnya adalah threat to people way of life. Ancaman terhadap cara hidup masyarakat. Keamanan siber adalah upaya berkelanjutan untuk melindungi sistem dan data jaringan dari akses yang tidak sah. Pada tingkat pribadi, setiap orang perlu melindungi identitas, data, dan perangkat komputasinya. Di tingkat korporat, merupakan tanggung jawab karyawan untuk melindungi reputasi data dan pelanggan organisasi. Di tingkat negara bagian, keamanan nasional dan keselamatan serta kesejahteraan warga dipertaruhkan. Internal and external threat. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal, serangan dapat berasal dari dalam organisasi atau dari luar organisasi seperti yang ditunjukkan pada gambar penggunaan internal, seperti karyawan atau mitra kontrak dapat secara tidak sengaja atau sengaja. Yang pertama, salah menangani data rahasia. Yang kedua, mengancam operasi server internal dan perangkat infrastruktur jaringan. Yang ketiga, memfasilitasi serangan dari luar dengan menghubungkan media USB yang terinfeksi ke dalam sistem komputer perusahaan. Yang keempat, secara tidak sengaja mengandung malware ke jaringan melalui email dan situs web berbahaya. Yang kedua ada external security threat atau ancaman keamanan eksternal. Ancaman eksternal dari amatir atau penyerang terampil dapat mengeksploitasi kerentanan dan di perangkat jaringan dan dapat menggunakan rekayasa sosial seperti tipu daya untuk mendapatkan akses. Serangan eksternal eksploitasi dan kelemahan atau kerentanan untuk mendapatkan akses di sumber daya internal. Selanjutnya ada the vulnerability of mobile device. Kerentanan perangkat seluler. Di masa lalu, karyawan biasanya menggunakan komputer yang dikeluarkan perusahaan yang terhubung ke LAN perusahaan. Administrator terus memantau dan memperbaharui komputer ini untuk memenuhi persyaratan keamanan. Saat ini, perangkat seluler seperti iPhone, smartphone, tablet, dan ribuan perangkat lainnya menjadi pengganti yang kuat dan tambahan untuk PC tradisional.
The emergency of the Internet thing. Munculnya Internet of Things. Internet of Things adalah kumpulan teknologi yang memungkinkan koneksi berbagai perangkat ke internet. Evaluasi teknologi yang terkait adalah dengan munculnya IoT merupakan lingkungan komersial dari konsumen. Teknologi IoT memungkinkan orang untuk menghubungi miliaran perangkat ke internet. The impact of big data. Data besar adalah hasil dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Membuat aplikasi pemrosesan data tradisional tidak memadai, data besar menentukan tantangan dan paling berdasarkan 3 dimensi. Dimensi pertama, volume atau jumlah data. Dimensi kedua, kecepatan atau kecepatan data. Yang ketiga, keragaman atau jangkauan tipe dan sumber data. Using advanced sweeps. Kerentanan perangkat lunak saat ini tergantung pada kesalahan pemrograman, kerentanan protokol, atau keselamatan konfigurasi sistem. Penjahat dunia maya hanya perlu mengeksploitasi salah satunya. Misalnya, serangan umum melibatkan perbuatan input ke perangkat untuk menyedot program, membuatnya tidak berfungsi. Kerusakan ini memberikan pintu masuk ke pemrogram atau menyebabkan kebocoran informasi. Sekian penjelasan dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.